Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Negara dan Kesejahteraan Sosial, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang berkotakan saya sendiri Alindra Rana Putra dengan NIM H1A11989. Halo, perkenalkan nama saya Helda Melani dengan NIM H1A119109. Saya Yesika Sminarti dengan NIM H1A119024. Nama saya Afifah, NIM H1A119063. Kami di sini akan memberitahu bahwa video ini bertujuan untuk melengkapi mata kuliah Negara dan Kesejahteraan Sosial. Kelompok kami akan membahas tentang ketidaktepatannya penyaluran BLT UMKM pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Program BUPM atau BLTA UMKM merupakan strategi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional untuk membantu pelaku usaha mikro agar bertahan dan bangkit di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Besaran yang diberikan pada program BUPM tahun 2021 ini yaitu sekitar 1,2 juta rupiah. Tapi apakah bantuan UMKM tepat sasaran dan benar-benar dapat membantu masyarakat yang terkena efek dari COVID-19 sekarang ini? Untuk itulah kelompok kami akan membahas tentang permasalahan tersebut. Nah, jadi kami akan mewawancarai 3 informan. Yang pertama ada Pak RT, kemudian masyarakat yang menerima bantuan BLT UMKM, dan kemudian yang terakhir ada masyarakat yang tidak menerima bantuan BLT UMKM. Saya sedang berada di salah satu ketua RT di mana di sini saya akan mencoba berbincang-bincang dan mewawancarai mengenai program pemerintah yaitu BLT UMKM yang ditujukan kepada 12,8 juta pemilik usaha mikro dengan anggaran sekitar 15,38 triliun rupiah. Di sini saya akan mencoba membicarakan program ini kepada beliau. Check it out. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana kondisi pendapatan pada saat COVID saat ini Pak? Saat COVID itu istilahnya pendapatan ini dari wilayah atau dari kabupaten itu beras, pendapatan beras, yaitu COVID itu yang tidak dapat BLT ya, itu dapat beras. Tapi kalau yang ada BLT tidak dapat beras dari kabupaten, itu pertanyaan. Dari daerah sini ada berapa kepala Pak yang dapat UMKM dari pemerintah? Dari BLT ya? Iya. BLT sebetulnya ada 8, tapi sudah diblokir 1, tinggal 7. Ada nggak Pak yang 8 masih ada. ada 8? Ada nggak Pak yang nerima BLT UMKM itu tuh seharusnya tuh dia itu tidak berhak menerima itu, tapi dia menerima dana dari pemerintah. Ada nggak Pak? Di sini kalau seleksi aku layak menerima yang dari pemerintah ya, dari BLT itu layak menerima. Bukan kalau yang tidak layak kemungkinan besar pemerintah juga tidak akan mengasih. Itu ada yang diblokir itu istilahnya dulu dapat, tapi sekarang ada perubahan penghasilan atau ya ada perubahan istilahnya ekonomi kan, jadi diblokir. Jadi yang sekarang tuh yang masih ada itu layak semua. Menurut Bapak, bantuan dari pemerintah itu harapannya apa Pak? Harapan dari bantuan dari pemerintah untuk Bapak sendiri apa? Ya, kalau harapan kita itu nanti kalau dari pemerintah orang-orang harus ketakutan antara sampai kalau usia misalnya ya ini usia ya
usianya yang sudah tua seperti aku, ya kan, jangan sampai berpikir. Yang masih muda memang dulunya dapat, tapi sekarang ekonomi istilahnya sudah maju, itu bisa dipikir. Tapi kalau usia yang istilahnya 60 ke atas jangan sampai dipikir. Itu pemerintah setempat seperti itu pemerintahannya tuh. Nama Bapak sendiri siapa, Pak? Umurnya berapa? Nurwi. Nuri. Umurnya? Umur 67. Siapa? Nah, berikut adalah sedikit wawancara kepada Bapak RT mengenai bantuan UMKM tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mewawancarai kepada masyarakat yang menerima bantuan BLT UMKM. Halo semua, saya sedang berada di salah satu pelaku usaha mikro yang menerima bantuan BLT UMKM sebesar 2,4 juta dari pemerintah. Yang mana program BLT UMKM ini ditunjukkan untuk membantu para pedagang yang sedang mengalami penurunan penghasilan akibat pandemi COVID-19. Program BLT UMKM ini ditunjukkan untuk 12,8 juta pelaku usaha mikro dengan anggaran sebesar 15,36 triliun. Nah, saya akan berbincang-bincang dengan pemilik usaha mengenai program bantuan ini. Bagaimana pendapatan atau penghasilan Ibu saat pandemi Covid ini? Saat pandemi ini penghasilan sangat menurun sekitar 50%. Apakah Ibu mendapatkan bantuan BLT UMKM dari pemerintah? Yo, Pengetahuan Ibu, apakah ada yang berpura-pura memiliki usaha karena mendengar ada program bantuan untuk UMKM ini? pengetahuan saya ada, tapi saya tidak mau menyebutkan siapa-siapanya. Apa harapan Ibu untuk pemerintah ke depannya mengenai bantuan UMKM? Harapan saya agar pemerintah benar-benar memperhatikan masyarakat kecil dan kalau mengasih bantuan tuh ditengok nian apakah orang itu benar-benar ada usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini BLT UMKM diberikan pemerintah kepada masyarakat pelaku usaha mikro menengah bawah. Tapi apakah semua pelaku usaha mikro menengah bawah menerima bantuan dari pemerintah tersebut? Untuk itulah saya di sini akan mewawancarai masyarakat yang tidak menerima bantuan tersebut. Baiklah Bang, untuk pertanyaan yang pertama itu bagaimanakah kondisi pendapatan Abang saat ini dalam keadaan COVID-19 ini? Selama COVID-19 untuk pendapatannya menurun lah dari tahun biasanya. Baiklah, pertanyaan yang kedua itu apakah Abang mendapatkan bantuan UMKM dari pemerintah? Untuk saat ini bisa dikatakan tidak ada kemungkinan pendataannya belum valid ataupun ada pembayaran dari pemerintahan setempat. Yang pertanyaan yang ketiga tuh Bang, apakah ada yang berpura-pura memiliki usaha karena mendengar adanya bantuan UMKM ini dari pemerintah? Saya dengar tuh ada itu yang dapat bantuan UMKM itu, tapi setiap masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah itu semuanya berbondong-bondong lah. Mungkin dari situlah datanya tidak valid. Yang terakhir Bang, apa harapan Abang untuk pemerintah ke depannya mengenai bantuan dari UMKM ini? Harapan saya selaku pelaku usaha mikro menengah itu kalau bisa itu pendataan itu harus akurat lah, supaya yang betul-betul pelaku usaha mikro menengah ke bawah itulah yang mendapatkan bantuan UMKM tersebut. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya semenjak COVID-19 ini banyak sekali masyarakat yang mengeluh karena
ekonomi yang sedikit menurun, yang dari awalnya pendapatan ekonomi itu tinggi. Nah, kemudian semenjak adanya COVID-19 ini ekonomi mereka jadi menurun. Nah, karena adanya bantuan UMKM ini, masyarakat merasa sangat terbantu dengan bantuan tersebut. Nah, tetapi yang kita bahas di sini adalah ketidak tepat sasarannya bantuan BLT UMKM tersebut kepada masyarakat. Nah, di mana bantuan tersebut di mana ada beberapa masyarakat yang mempunyai usaha mikro yang seharusnya mereka ini mendapatkan bantuan BLT tersebut, nah tetapi tidak mendapatkan. Nah, berbanding terbalik dengan ada masyarakat yang tidak mempunyai usaha mikro tetapi mereka modus bahwasanya mereka UMKM tersebut. Nah, mungkin ada kesalahan ataupun ketidakvalitan dalam pendataan masyarakat yang dimana yang seharusnya menerima bantuan UMKM ini dan masyarakat yang tidak menerima bantuan UMKM tersebut. Nah, mungkin hanya ini penjelasan dari kelompok kami mengenai bantuan UMKM dalam mata kuliah Negara dan Kesejahteraan Sosial. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.